Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hanya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita berkumpul dan bertemu di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ini kita hanya mengharap pada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan juga harapan kita para malaikat Allah dan binatang-binatang yang dilakukan turut mendoakan di majelis ini. Oleh karenanya perlu kita ingatkan sebelum kita membahas materi yang telah kita ketahui, judul bahwa mengikuti Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami salaful ummah, yaitu sebelum itu semua hendaklah kita merta diri kita, jangan sampai ada di lain kita hadir di majelis ini melainkan hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu ibadah, suatu amalan, ucapan atau keyakinan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mengerjakannya dan meyakini dan mengamalkannya kecuali ikhlas kepadanya. Dan ini merupakan salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan ini dengan tujuan untuk menguji di antara kalian siapa yang paling ahsan amalannya. Paling ahsan amalannya. Kita kembali memahami tafsir atau Al-Quran ini seperti yang dipahami salaf ummah. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, maksud daripada ahsanu amalah adalah akhasuhu wa aswahu. Mana yang ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala, dan aswab benar. Ikhlas jika karena Allah Subhanahu wa taala, benar jika di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diungkapkan tadi bahwa ucapan, perbuatan, keyakinan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk belajar ilmu syar'i, jika tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya. Allah tidak akan terima. Sekalipun sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baliknya, ketika amalan yang dikerjakan oleh seseorang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun amalan tersebut, ucapan tersebut atau keyakinan tersebut tidak mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga Allah tidak terima. Jadi ketika ikhlas, maka yang satu harus diperhatikan, yaitu mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah di bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus mengejar dan berupaya agar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru amalan milik Allah Subhanahu. Salah satu
tidak ada dari amalan yang kita kerjakan dari perkara ini, Allah nggak akan terima. Apalagi buatnya, Allah nggak akan terima amalan posisinya. Baik, dan ini memerlukan pembahasan seperti dalam bab ini. Kita hanya sekedar menjelaskan di muqaddimah tentang bab ini, permulaan apa yang kita bahas. Bagaimana kita nanti akan membahas di bab berikutnya ini, tidak akan lurus pemahaman kita, tidak akan sesuai dengan rel yang Allah maukan dan Rasulullah contohkan dalam kita beribadah beragama kepada Allah SWT. Ketika Al-Quran dan Sunnah itu dijalani bukan dengan pemahaman sahabat Rasul dan para tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil. Pasti akan ada pecahan dan perselisihan yang besar jika Al-Quran dan Sunnah tak dirujuk pada salaful ummah. Dan akan bahas nanti dalil-dalilnya bab ini. Baik. Ikhwati fiddin, a'adzani wa a'azzakumullah. Ilmu ini ada sekian macam. Ilmu ada sekian macam. Namun yang akan kita bahas pada pagi ini adalah afdalul ulum. Afdal al-ulum. Seutama-utama ilmu itu, kata Rajab rahimahullah dan kitabnya Fadlu Ilmi al-Khalaq, adalah tafsir Al-Quran dan makna-makna hadis. Al-Quran dan hadis dan hal-hal di mana Al-Quran dan hadis tadi dan pembahasan hal dan haram tersebut kana ma'furun 'an sahabi wa tabi'in wa tabi'ahum ila an yantahiya ila a'immatil Islam al-mashhurin al-muqtada bihim. Baik. Al-Quran dan Sunnah tentu adalah ilmu yang paling utama, yang paling afdal, yang wajib hukumnya dikaji oleh orang lain. Demikian pula bahkan halal dan haram secara umum pun juga demikian wajib diketahui. Namun ketika kita membahas Al-Quran dan Sunnah tadi dan halal haram tersebut, di paham masing-masing kita, masing-masing person memahaminya akan hancur, akan rusak tatanan yang benar ini. Jalan yang lurus itu akan menyimpang disebabkan ini. Baik. Oleh karena itu Ibnu Rajab rahimahullah, bisa lurusnya pemahaman, bisa lurusnya akidah, bisa lurusnya manhaj kita dalam agama kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul dan memahami halal dan haram seperti yang dipahami oleh sahabat, tabi'in dan yang mengikuti mereka sampai ke a'immatul huda. Imam lainnya. Itulah tolak ukur, dobitnya kita mengambil ilmu mereka yang bersumber Al-Quran tersebut. Inilah yang disebut afdalul ulum, seutama-utama ilmu yang diiringi dengan pemahaman yang benar dan keterkaitan dengan dan mengikuti hukum-hukum di dalamnya. Adapun kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa ma hadatsa baruhum min at-tawaqi la khayra fi katsirin minhu illa an yakuna syar'an li kalami yata'allaqu min kalamihim. Adapun yang terjadi pada ulama belakangan ini dari tawassu meluas pembahasan syarh dan yang lainnya, itu bukan lebih baik dari para sahabat Rasul SAW. Seorang ulama ahli sunnah di sekarang misalnya punya 1000 mu'allaf, punya 1000 karya ilmiah. Ini ulama sekarang yang lebih baik dari para sahabat Rasulullah bukan. Tetapi ulama sekarang ini sedang mencarah, menjelaskan agar lebih mudah dan mudah diterima oleh sekarang ini
dari apa yang mereka sampaikan. Itu intinya. Tetap masih ada pada mereka akar permasalahan tersebut. Wa amma ma kana mukhalafan li kalamihim fa aktsaru batil laman fatani laman fihi. Adapun pembahasan dari ulama belakangan ini menyelisihi apa yang telah diterangkan oleh para sahabat Rasul dan para tabi'in, ini mayoritas batil dan manfaatnya. Oleh karena itu, wa fi kalamihim, kata Ibnu Rajab, beliau kembali, wa fi kalamihim dzalika kisahun ziyadatun fala yujad bi kalamin man ba'dahu min haqqin illa wa fi kalamihim mawjudun bi awjadi lafzin wa aqsari ibratin. Kata Rasulullah, wa fi kalamihim, di dalam pembahasan ungkapan-ungkapan yang dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in, ini sudah cukup wazadah, cukup bahkan memuaskan. Maka tidak pasti dari pembahasan ulama setelah mereka zaman sekarang, dari sebuah kebenaran yang mereka sampaikan zaman sekarang ini oleh seorang ulama, illa huwa fi kalamihim mawjudun, melainkan sudah ada pembahasan tersebut di zaman sahabat dan tabi'in dengan ungkapan yang lebih singkat, dengan bahasa yang lebih pendek, ada di mereka itu. Sekarang itu menjelaskan syarat. Coba antum lihat bagaimana para ulama di belakang menulis sebuah kitab yang hanya satu lembar jadi 3 jilid. Tulisan tangan beberapa, 1 lembar 2 lembar jadi sekian jilid. Nah, penjelasan aja. Nah, wala fi kalamihi ba'dahu min batilin illa wa fi kalamihim ma yubayyu butlanahu liman fahimahu wa ta'ammalahu. Kata Ibnu Rajab, dan tidak dapat dari ucapan sama belakangan ini yang mana kalimat tersebut kalimat batil, kecuali para sahabat dan tabi'in pun menjelaskan tentang kebatilan itu bagi orang yang memahami dan merenungkan. Lengkap sudah. Oleh karena itu nanti kita lihat bagaimana dakiknya, dalamnya ilmu para sahabat Rasulullah SAW dalam masalah ini. Wa fi din azal wa yujadu fi kalamihi min ma'anil badi'ah wal ma'ahid daqiqah ma la yahtadi ilahi man badahum. Jadi di pembahasan para sahabat ini dan tabi'in tadi, dan makna-makna yang indah, yang bagus, dan jauh sekali pemahamannya tersebut, di mana belakangan tidak bisa menyambungnya, tidak bisa, sulit. Nah, kita akan bahas juga banyak qaul-qaulnya Ibnu Mas'ud dalam bab ini, sungguh luar biasa. Oleh karena itu, faman lam ya'khudul ilma min kalami fatahu zalikal khair. Naam kullahu ma yaqulu fi al-batil mutabatan liman ta'akhkhara minhum. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, barang siapa yang tidak mengambil ilmu dari ucapan mereka dan penjelasan para sahabat dan para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan, maka dia akan kehilangan seluruh kebaikan. Dan mana akan didapati sekian kebatilan, kesalahan, tatkala tidak mau mengambil dari mereka keterangan ini. Jadi hanya kami bisa beristiad, kami bisa lakukan, kami bisa. Kenapa? Kita ajar di pondok 10 tahun, 20 tahun. Kenapa harus bisa? Buktikan. Nah, coba antum buktikan di kenyataannya. Nah, fa'u bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Ayat mulia insya Allah. Nah, berpegang teguh kalian dengan Allah. Nah, kan begitu. Jami'an wa la tafarraqu, semuanya dan berpecah. Itu diartikan apa?
bahwa ini dan untuk mengadakan sebuah jamaah yang jamaah tidak ada kecuali ada hadis dalamnya. Nah, ini kalau merasa lebih pandai dari sahabat, itu ayat yang mulia buat mainan, begitu. Buat alat yang lainnya tidak cukup untuk kita sampai menjadi segini. Zalzilatil ardu zilzalaha kata Allah. Antara ayat yang mulia, ayat tentang hari kiamat. Ketika ini digoncangkan dengan dahsyatnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan mengeluarkan kandungannya. Itu di hari kiamat. Kejadian. Kita kenapa? Oleh Isa Bukit ketika bumi dibajak, di tanah dibajak. Kemudian ditanami sesuatu dan pulih tanaman itu. Loh, ini urusan akhirat kok dimasukkan kepada urusan dunia, nanam seperti biji-bijian tumbuh. Iya, bahasanya jauh, bukan jauh, asalnya jauh kalau ada asalnya. Tidak mungkin. Terus berbuburan, terus demi firqah, kelompok demi kelompok, aliran demi aliran, pada merakali dari sahabat, merakali dari tadi, bikin sendiri ucapan. Satu sisi yang lain merusak. Jaringan Islam ini misalnya tokohnya menyatakan apa, Al-Quran perlu bersih. Sudah tidak relevan zaman sekarang. Ini kelompok yang lain, belum yang lainnya. Al-Quran kata yang lain itu adalah kitab yang sempurna. Terus ini yang ngerti dakwah. Satu demikian, sisi lain memahami dengan cara pemahaman sendiri-sendiri masing-masing. Sudah ada dibuat mainan oleh mereka. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan sesungguhnya, dengan guru yang benar, ustaz yang benar, syekh yang benar, dan guru yang benar juga, sehingga tidak menyimpang, tidak menyimpang dari lurus. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, kita harus mempelajari tentang mizan as-shawab. Mizan as-shawab, timbangan kebenaran. Kata beliau, "Lam ya'izbar wa huwa ghairu wasikin bima yusuluhu min dzalika wa yaltabisu alaihi haqqu bil batilihi wa la yasik bima indahu min dzalik." Orang yang tidak paham dan mengetahui tentang timbangan kebenaran itu, dia tidak akan yakini apa yang telah dia nukil, apa yang telah dia sampaikan. Dari keterangan riwayat yang ada, nggak akan yakin begitu. Oh, nggak tahu timbangan kebenaran itu apa. Oh, asal ngomong aja. Bahkan dia akan terancukan mana yang hak, mana yang batil. Betul, kalau dia tidak mengerti tentang mizanul haq atau mizanul shawab. Bagaimana yang terlihat sekelompok kaum muslimin yang tidak sikoh, yang tidak yakin dan tidak percaya. Riwayat yang datang dari Rasulullah SAW wa anis salaf, dari para ulama salaf, sahabat tabi'in tabi'in. Kenapa? Karena kebodohan dia terhadap mana yang sahih dan mana yang dhaif. Karena dengan kejahilan dia lampaui batas, jatuh pada kebatilan karena tidak mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif. Ini ketika dia tidak sikoh lagi kepada Rasulullah SAW. Loh, apa ada orang atau kelompok alim yang tidak sikoh, tidak percaya kepada Rasulullah SAW? Ya, jawabannya banyak. Sengaja tidak, ini masalah kedua. Ia jelas yang mengatakan Muslim menolak adanya syahadat kubur. Siksa kubur, ayat Al-Quran sekian banyak, hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, itu waris ditolak oleh sekelompok dari Mu'tazilah dan paham yang mengikuti aliran Mu'tazilah dengan dalil hadisnya banyak ahad. Jadi kita punya kaidah hadis ahad dalam masalah akidah ditolak. Sekalipun Bukhari ini ditolak.
itu ya terang-terangan menolak, itu sekaligus menolak keyakinan keimanan para sahabat Rasulullah SAW adanya azab kubur tersebut. Kenapa? Karena kuburan dia dalam hal mengetahui timbangan kebenaran tadi. Satu, yang karena tidak mau menoleh apa yang tadi sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in. Sungguh luas lagi lah kalau ini dibahas, tapi waktu ini tidak mencukupi. Nah, silakan kita mengunduh pernah bahas tentang azab kubur, durasinya kurang sekitar 3-4 menit. Nah, oke. Internet mas, jika tahu di Banjarmasin kemarin, Semenanjung, itu bisa didownload. Bagaimana para ulama menjelaskan tentang ayat dan hadis-hadis yang sahih tentang wajib kita beriman dari adab kubur dan bangsa yang mencarinya. Orang munafik itu, Rasulullah SAW disiksa di kuburan itu, ketika ditanya tentang pertanyaan di kuburan tidak bisa menjawab, madara itu wala salih, dipukul dari Bukhari Muslim, baina udhunayhi, tengah kepalanya itu dengan sil, dengan mikrofon. Nah, dan riwayat Bukhari Muslim Rasul juga melewati 2 kuburan, kedua yang disiksa. Nah, dan banyak yang lain. Hadis Rasulullah SAW seputar masalah itu, dan riwayat itu juga dari Bukhari Muslim dan yang lain dari itu sahih. Imam Al-Auza'i rahimahullah menyatakan apa? Al-ilmu ma jabihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fama ana ghairu dzalika falaysa bi'ilmi. Ilmu itu, kata Imam Al-Auza'i, adalah apa yang telah dijabarkan, dijelaskan oleh sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu bukan ilmu. Selain itu bukan ilmu. Dan itu juga ide seperti yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala bihi haddatsana. Fama siwa dzalika wa huwa min waswasatil syaitan. Ilmu itu adalah tiada sanadnya, tidak ada haddatsana sampai ke Rasul. Setelah itu kata Imam Syafi'i termasuk waswasnya syaitan. Dan pula para ulama salaf katakan apa? Al-ilmu qaulullah wa rasul wa sahabah. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasul dan keterangan sahabat. Itu ilmu. Karena itu maka ikhwati fiddin, a'azani wa jalla, Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah, beliau menjelaskan dalam kitabnya Siturah di poin ketiga, beliau mengambil sebuah judul Ittiba'ul Kitab wa Sunnah ala fahmi salafis salih, mengikuti Al-Quran Sunnah seperti difahami salaf salih. Kata beliau hafizahullah, sesungguhnya para ulama kaum muslimin di zaman dulu sekarang pun tidak ada perselisihan dari mereka bahwa cara yang diridhoi oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah dalam beragama itu ada jalan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini yang tidak ada khilaf. Nah, qadim wa hadithan, dari ulama zaman dulu pun masa sekarang ada khilaf bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah dalil hujjah atau pedoman seluruh kaum muslimin dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada dalam bab ini. Nah, cuman selisihnya itu dari sisi apa? Sisi pendalilan dari kedua ayat, kedua sumber tadi. Oleh karena itu, maka perlu kita mempelajari bagaimana supaya utuh, tetap tidak ada perselisihan dan tetap dia yang lurus,
tatkala kita memahami dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah tadi. Dan ini yang telah disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali yang berkaitan dengan hal ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi ila siratal mustaqim." Engkau wahai Muhammad akan memberikan petunjuk kepada jalan lurus. Nah, di mana letak kesalahan mereka? Tidak mengikuti yang mereka jalan yang sehingga jatuh dalam berbagai macam ahzab, yaitu aliran-aliran sekte-sekte golongan. Dari mana jatuhnya mereka? Sementara mereka meyakini bahwa kita ini semua mengikuti Al-Quran dan Sunnah, keyakinan mereka semua. Dan itu yang mereka dakwahkan, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Kata Syekh Albani rahimahullah, semua sekte, kelompok aliran, dan yang lain, hizib-hizib yang ada semua yad'una ila dalil sunnah, mereka menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah. Mayoritasnya mereka menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka tidak menyeru dan tidak mengumandangkan dan tidak yakini, yaitu rukun yang ketiga adalah ala fahmi sahabat atau ala fahmi salafil ummah. Sehingga jatuh mereka dalam berbagai perpecahan, perselisihan, kerukutan di tengah mereka. Ketika tidak mau mengembalikan pemahaman ini dengan pemahaman salaf ummah. Baik. Ketika Allah benar misalnya dalam surat Allah di ayat 137, fa in amanu bima amantum bihi faqad ihtadaw in tawallaw fa inna fi shiqaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu, jika seandainya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani disebutkan oleh Ibnu Katsir dan juga Ibnu dalam tafsirnya. Nah, dan dalam tafsir Al-Alusi dan tafsir para imam salaf ulama ahli sunnah dalam ini menyebutkan bahwa saat mereka tidak beriman, karena mereka beriman, orang-orang yang dan Nasrani Alkitab beriman seperti imannya kalian. Kata Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi, yakni billahi amantum bihi. Seandainya mereka beriman seperti kalian beriman dengan itu, kalian siapa di sini? Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mukmin, kitabnya kepada Rasulullah dan umatnya, orang mukmin. Faqad hadaw, pasti mereka dapat hidayah. Kalau mau beriman seperti imannya Rasul, sahabat dan para mukmin. Fa in tawallaw fa innahum fiqar. Karena mereka ini berpaling, mau beriman seperti Rasul dan para sahabatnya orang mukmin, maka mereka mesti akan dalam perpecahan dan perselisihan. Nah, masing-masing kok manusia berbeda. Yaitu mana ayat ini begini ya? Enggak benar. Kenapa? Karena 50 tahun di sekolah sejak lahir, anak pelajari begini menurut anak. Oh enggak, antum keduanya salah. Yang pernah anak pelajari ini pulang begini. Kata datang yang kumpulah, antum salah semua. Yang betul begini. Kenapa? Di tiga berarti ilmu kalam, ilmu ini dan sebagainya ini, maknanya ini ayat begini. Terus nggak akan dapat kesempatan dari mereka, nggak ada. Pasti tidak ada rutan yang baku, masih berbicara. Terus berselisih. Mana ada dari mereka satu? Nggak ada. Masih berbicara. Baik. Oleh karena itu, kata Syekh Habibullah, lakin tadi ja'al sirat Islamiyah tanharifu sirat huwa ihsaluha ruknan salitan. Oleh karena itu, nah, mereka kelompok-kelompok Islam yang pecah-pecah ini, satu-satu tadi hizib-hizib tersebut, itu mereka ini nyimpan dari jalan yang lurus karena mereka lalai dari rukun yang ketiga, yaitu fahmu salafus salih lil kitab wa sunnah. Memahami Al-Quran dan Sunnah tapi yang dipahami oleh salafus salih. Di sini kelalaian mereka, yaitu dalam perpecahan.
Dan ini kata Syekh, wa qad ikhtamalat suratul Fatihah ala hadzal arkan ashhar fi akmal bayan. Dan dari tiga rukun ini awal dan sunnah seperti di salafus saleh ini terkandung dalam Al-Quran jelasan yang sangat sempurna, yaitu surat Al-Fatihah. Ketika kita ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Kita malah harus mencakup sunnah. Tunjukkan kami jalan yang lurus, ya Allah. Ini mencakup Quran dan sunnah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Dan ayat ini kasih di ayat lain di surat lain. Di kalangan para nabi, para syuhada, para miskin, para sholihin. Nah, istamala ala fahm hadis surat, bahwa ayat ini alladzina an'amta 'alaihim adalah mencakup pemahaman para ulama, para sahabat tabi'in. Dan tabi'in, kenapa? Karena tidak diragukan lagi. Nah, barang siapa yang berpegang kepada sunnah, berarti dia telah menuju pada jalan yang lurus. Baik. Sehingga sekarang bagaimana supaya benar pemahamannya Quran dan sunnah tersebut, sehingga tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sahih, mana yang baik. Maka disebut rukun yang ketiga untuk menghilangkan perselisihan tadi atau syubhat kesamaran tersebut. Nah, atau untuk menghukumi perselisihan tadi, yaitu dengan cara difahami Allah, dengan cara memahami pemahaman para salaf, sahabat dan para tabi'in dan tabi'in. Itu sedikit mereka jatuh dan kebatilan, penyimpangan dan perpecahan perselisihan ketika mau kembali kepada pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para tabi'in dan tabi'in. Dan sedikit mereka jatuh dalamnya. Oleh karena itu, maka Ibnu Rukun dalam kitabnya Madarijus Salikin di 1 halaman ke-13, kata beliau, barang siapa yang mau merenung dengan sama, dengan renungan memikirkan yang betul dia curahkan bagian itu tentang penyebutan sebab dan keadaan dari rukun yang tiga tadi, yakni para sahabat dan para tabi'in itu, maka dia akan mendapati lafaz atau ibarat yang ringkas dan ringan dan simpel yang kandung dalam ibarat ringkas simpel tadi itu. Sekian kenikmatan hidayah kepada yang bermanfaat dan amalan saleh. Maka semua orang yang mengikuti kebenaran dan mengetahui dan mengikuti tersebut, maka ada lain kecuali siratal mustaqim yang harus dia kejar. Dan tidak lagi bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih hak disifati dalam bab ini daripada Syiah dan lainnya. Oleh karena itu, sebagai ulama salaf menjadikan arun lagi, lalu adalah Abu Bakar bin Umar. Nah, Abu Umar radhiyallahu anhu menjadi syariat. Baik. Ikhwatu fiddin, ta'allakumullah. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjalankan ilmu yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu dalam hadis-hadis yang sahih. Mereka adalah yang paham tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka menyaksikan Al-Quran itu di mana dan maknanya
dan mereka menyaksikan dan di tengah-tengah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka belajar kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu menyatakan tentang mereka, "Man kana mustannan falsanna biman qasma fa innal hayy la tu'manan an alaihi fitnah." Barang siapa yang mau mengerjakan sunnah atau mengikuti langkah-langkah jalan yang benar, ikutilah yang sudah meninggal, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan diam. Karena hidup ini tidak aman dari fitnah. Tidak aman dari fitnah. Oleh karena itu maka sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu fitnah buka. Sehingga dikenal oleh para ulama hadis bahwa Umar bin Khattab ini merupakan bawabat fitnah. Pintu fitnah terbuka secara beliau. Sudah apa? Tersebar. Robohnya Syiah Qadariyah ini. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdalu hadhihi ummah. Mereka adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling utama sama ummah. Wa barraha quluban, dan paling baik qulub mereka, qalbu mereka, wa ahmaquha ilman, dan paling dalam ilmuannya. Wa qalluha sakufan, dan paling sedikit takalusnya mereka. Mereka kaum yang diisi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahui oleh kalian tentang keutamaan mereka dan ikutlah mereka, jejak mereka, dan teguh dengan apa yang mereka kerjakan, lakukan dan mereka iman sekuat agar kalian dan kemampuan kalian. Fa innahum kanu ala hadmin muqim, karena mereka para itu berada di jalan yang lurus. Demikianlah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dengan sanad yang hasan. Inna Allaha, kata Ibnu Mas'ud, nawara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat kolbu-kolbu hambanya. Allah mendapati kolbu terbaik dari hambanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu fihi fasta'atahu bi risalati, maka Allah pilih Rasul sebagai Muhammad sebagai utusan Allah Ta'ala, dan Allah utus dengan membawa salah. Tsumma nadara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajada qulub ashabihi khairu qulubil ibad. Kemudian Allah melihat setelah melihat qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat qalbu hamba yang lainnya, maka Allah mendapati qalbu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dari qalbu yang lain. Fajal mujarab Nabi, maka Allah jadi mereka sebagai penyerta penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sekarang menterinya Rasulullah SAW yang mereka berperang karena Allah, mereka menentang agama dan terus berusaha Rasulullah SAW, dan mereka menyingkirkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Fana'ahul muslimuna hasan, kata Ibnu Mas'ud, fahum dawahi hasan wa ma'u sayyan fawdaw misli. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-muslim sini alifnya kata ulama ahli lil ahdzikri. Nah, apa yang dipandang baik oleh al-muslimun maksudnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipandang jelek oleh mereka, maka jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati din azza. Jadi yang dimaksud oleh Rasul di sini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka Ahmad sebagaimana disebutkan di dalam Imam Al-Lalikai dan usul Ittifaq Ahlussunnah, dan Ibnu juga dalam Manaqib Imam Ahmad, katakan rahimahullah, kullu sunnah indana ar-suku bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iktida'ihim. Prinsip-prinsip sunnah yang ada pada kami, kata Imam Ahmad, adalah berpegang teguh apa yang disebut oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diyakini dan diikuti oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ijabah dan mengikuti mereka. Ikhwati fiddin, a'azzu wa jazakumullah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Tawbah di ayat 100,
sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda jannatin tajri tahtaha al-anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqun al-awwalun, mereka as-sabiqun al-awwalun itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah mereka yang salat di dua kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah. Nah, yang lainnya mereka yaitu yang ikut bai'ah Ridwan, para sahabat Rasulullah SAW yang awal-awal masuk Islam, dari kalangan sahabat Muhajirin Ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik atau ridho kepada mereka dan ridho kepada Allah, dan mereka dijanjikan oleh Allah, disediakan oleh Allah surga yang di bawah mengalir sungai-sungai. Ikhwaniddin a'adzallahu azakumullah. Ini ayat sangat jelas. Nah, bahwa para sahabat al-awwalun dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar diridhoi oleh Allah Subhanahu. Kalau bahasa kita berarti dari Allah langsung stempel dari Allah Taala, maka diridhoi oleh Allah Subhanahu. Apa mungkin menyatakan saya lebih paham tentang agama ini sahabat Rasulullah SAW di belakang? Ya jawabnya langsung gitu. Mereka murid-murid Rasulullah SAW, kemudian mereka langsung diberi kabar masuk surga oleh Allah Taala. Bahkan seluruh sahabat yang ikut perang Badar itu kata Allah, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuat kalian itu suka kalian, sungguh aku telah mengampuni semua dosa kalian. Ini sahabat perang Badar. Belum lagi yang Rasul itu dengan wahyu Allah SWT, Abu Bakar fil jannah, Umar jannah, Utsman jannah, Ali fil jannah, terus. Ada 10 sahabat yang telah dicari masuk surga. Nah, salah satunya Umar yang dikatakan oleh Syekh Rasulullah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Telah datang riwayat dari para ulama, terdapat para ulama salaf yang tidak boleh menyedihi para sahabat Rasulullah SAW dengan mengadakan paham baru yang mereka pahami, seperti disebutkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Bukhari Muslim, ketika Rasulullah bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik manusia kata Rasulullah yang sezaman dengan aku, kemudian setelah mereka dan kemudian setelah mereka. Ini sebuah riwayat yang sahih dari Bukhari Muslim. Sahabat Ibnu Mas'ud, sebaik-baik manusia adalah yang sezaman dengan aku. Siapa kalau bukan sahabat Rasulullah SAW? Nah, oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan dalam sebuah akar beliau yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim kitabnya Ashlus Sunnah wa I'tiqadih, kunna na'uddu katayu anna khairu ummin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma Umar thumma Utsman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berbincang-bincang dan hitung-hitung bahwa sebaik-baik umat setelah nabinya, tentunya setelah Nabi Rasul, adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami. Baik. Oleh karena itu, maka Imam Abdul Humaid bin Bahi rahimahullah menyatakan bahwa al-Islam innama huwa bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka alaihi salatu min ahli al-qurun as-salat al-mashhud lahum bil khairi ala lisani sadiq masduq. Kata beliau Al-Imam Abdul Hamid bin Banis rahimahullah, kata beliau, Islam itu sesungguhnya adalah kitabullah dan sunnah Rasul dan apa yang difahami oleh salafus ummah dari kurun yang diperhatikan tentang kebaikannya. Sunnati qarni tsumma la yalunahum,
Ini sahabat Rasul tabi'in. Itulah Islam yang dengannya itu melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan demikian. Oleh karena itu ancaman yang berat bagi siapapun, apakah itu musuhnya atau ancaman berat bagi siapapun yang menyelisihi jalannya yang tertempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Al-Quran, wa man yattabi'ir rasul min ba'di ma yatabayyana lahu al-huda yattabi'u ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka siapa yang mencari Rasul, menyelisih Rasul, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, siapa yang yukhalif menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah datang kepada dia tentang haramnya menyelisihi Rasul, tentang wajibnya itu Rasul dan taat kepada Rasul, dan datang itu kepada dia, dan dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin, ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan kami palingkan dan dia berpaling, dan kami dosen ke jahanam dan jahannam tidak tempat tinggal. Ini konsekuensi akibat buruk bagi yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan selain jalan orang mukmin, ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajibi Allah perlu kita ketahui bahwa sunnah Allah telah kita yakini kebenarannya. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan hadis sahih dan yang lainnya meriwayat ketika Rasul menyebutkan bahwa ala inna man qablakum min ahli kitab isfaraku ala sintain wa sab'ina millatan. Ketahuilah bahwa umat kalian ini dari ahli kitab pecah mereka menjadi 72 millah golongan. Wa inna hadhil millata sataftariqu ala 73. Dan agama ini kata Rasul itu akan pecah menjadi 73 kelompok. Sintan wa sab'una nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Yang 72 terancam ke neraka dan satu dijanjikan masuk surga yaitu al-jamaah. Asyahid dalam hadis ini bahwa mereka yang selamat adalah mereka jamaah. Siapakah itu al-jamaah? Tentunya mereka adalah seperti yang disebutkan dalam riwayat yang lain ketika Rasul menyebutkan tentang yang selamat yang satu, ma'an alaihi wa ashabi. Siapapun yang mengikuti aku dan para sahabatku, ini alamat. Dan juga banyak hadis yang lain masalah ini, hadis Irbad bin Sariyah yang yang kita tahu semua hadis ini yang telah diriwayatkan dan yang lainnya dari hadis ini sahih. Hadis Irbad bin Sariyah ma'ruf ketika Rasul memberikan sebuah nasihat seakan-akan perpisahan dan berlinangan air para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bergetar kalbu mereka sampai sahabat bertanya, ya Allah, ka'anna hadhihi, seakan-akan ini bukan apa? Mu'id wajibun, yaitu perpisahan. Apa yang kau nasihat kepada kami ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Usikum bitaqwa wa sam'i wa tha'ah. Aku nasihatkan kepada kalian takwa kepada Allah dan mendengar dan taat wa abdan habasyian, walaupun yang menjadi dan kuasalah seorang budak haji. Fa innahu man ya'itinkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sungguh barang siapa yang hidup dengan kalian setelahku ini, Rasul mimpi, maka dia akan melihat perselisihan dahsyat. Ketika itu apatnya, fa'alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa huwa 'alayha bin wajib wa iyyakum muhdatsatil umur inna kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ketika kalian mendapat perselisihan yang dahsyat itu, wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mereka dapat dari Allah Subhanahu wa taala, dan gigit sunnahku dengan gigi gerham kalian. Dan hatikan dari perkara agama yang diadakan. Semua yang diadakan agama ini adalah sebuah kebid'ahan, dan semua bid'ah adalah ikhwati fiddin, a'azakumullah. Asyahid guna di sini syahidnya apa?
bahwa di sini adanya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin Mahdiyyin. Nah, sehingga kita selamat dari kesalahan dan penyisihan. Dikatakan rujukannya itu jelas satu Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami oleh salafus ummah, para sahabat tabi'in dan tabi'in. Oleh karena itu, maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? Kata beliau, barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berarti dia, barang siapa yang melakukan, berarti dia juga mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang belakangan ini jelas disisihi. Jika tidak mau mengikuti pemahaman sahabat Rasulullah SAW, tersunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kata Syafi'i rahimahullah dalam al-Ihtisam, annahum radhiyallahu anhum. Nah, bima sandu. Karena mereka diridhoi oleh Allah atas apa yang mereka sunnahkan, apa yang mereka jalani, apa yang mereka lakukan. Nah, dari sisi mana? Inna muttabi'una limati nabiyihim ala dalam nafsiha wa imma muttabi'una lima fahum min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jumlah wa tafsir. Nah, ini dengan cara mereka ini mensunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara utuh, wa imma mereka memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara global atau secara rinci. Nah, begitu ini mereka. Karena itu, maka ikhwatiddin a'azani wa azakumullah, hendak kita di dalam beragama ini betul-betul penuh dengan kehati-hatian. Jangan sampai kita bertolak ukur banyaknya masa itu adalah berarti yang benar. Jangan sampai kita bertolak ukur bahwa diterima oleh masa itu yang benar. Belum tentu. Benar itu bukan dengan kasroh. Tolak ukur kebenaran bukan dengan kasroh banyak umat, bukan. Tapi dengan kebenaran yang ada padanya. Sehingga kita harus menyadari kan diri manusia tidak ada yang sempurna dan tak boleh memahami dengan pemahaman sendiri ketika kita membaca dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup apa yang telah disampaikan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana tabi'in dan tabi'in mereka adalah manusia terbaik. Ibnu Rajab misalnya Ibnu Abbas dalam Jami'ul Ulum Hikam. Ini sebenarnya kata beliau, "At-tariqah al-musluh", jalan dijalani. Fa yamalu dzalika tahassub ma kana alaihi wa huwa huwa wa khulafaur rasyidun min al-i'tiqad wal a'mal wal aqwal wa hadhihi hiya sunnah kamilah. Maka mencakup berpegang teguh dengan apa yang telah dilakukan, disabdakan dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan khulafaur rasyidin dari keyakinan, amalan, ucapannya inilah yang sempurna. Nah, oleh karena itu maka sehadatan salafu qadiman la yaqlifuna isma sunnah la ala ma yalu zaka kullahu. Oleh karena itu maka para ulama salaf tidak mengisahkan kata-kata sunnah kecuali mengetahui, yaitu apa yang telah disampaikan Rasul, diyakini oleh Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Baik dari itu dari i'tiqad, akidah, kalimat atau ucapan, itu adalah sunnah. Oleh karena itu, maka
para ulama salaf telah menyatakan dalam ini as-sunnah al-amalu bil kitab wal iktida bi salihis salaf wa tiba'il athar. Dalam kitab Al-Hajjah fi Bayanil Hajjah, yaitu sunnah itu adalah amalan, mengamalkan Al-Quran dan sunnah dan ikuti salaful ummah, salihul ummah, salafus salih dan athar. Itu adalah sunnah. Kita akan membahas satu pembahasan dalam ini, satu riwayat yang menunjukkan tentang kedalaman dan kefahaman para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum dan secara person satu persatu dari mereka. Hadis yang kita ketahui bersama, hadis itu sahih yang telah pelajari semua. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam kitab Tauhid sebutkan hadis ini dari Husain bin Abdurrahman. Kata beliau rahimahullah, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Faqala ayyukum ra'al kawkaban lam qabal bariha. Waktu itu kata Husain bin Abdurrahman, aku ada di sisi Sa'id bin Jubair. Ini Sa'id bin Jubair lagi ngisi taklim. Husain bin Rahman ada di situ dan beliau sedang bercerita. Waktu aku berada di Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair ini tadi imam faqih, termasuk istilahnya kibarus tabi'in, Sa'id bin Jubair radhiyallahu. Faqala, kata Sa'id bin Jubair, siapa di antara kalian yang lihat tadi malam jin jatuh? Kata Husain bin Abdurrahman, anak saya. Tukufu amrini lam akun sholah walakin rizku. Cuman waktu itu kata Husain bin Abdurrahman, aku tidak sedang sholat malam itu, tapi aku terkena-kenaan kala jidin. Kalau sama sholat, apa yang aku lakukan, kata Sa'id bin Jubair kepada Husain bin Abdurrahman? Aku irtaikai, aku meruqyah. Ditanya sama Sa'id bin Jubair, "Fama halaka ala dzalik?" Kamu apa? Kamu apa? Kok kamu dia? Dijawab Sa'id bin Jubair, aku itu hadis haddatsahu asy-Sya'bi. Hadis yang diceritakan aku yaitu oleh Asy-Sya'bi. Sya'bi bin Syarahil Al-Hamdani. Beliau tadi ini adalah dilahirkan di Khilafah Umar radhiyallahu anhu. Beliau termasuk tabi'in yang thiqah dan yang dalam keimanannya. Ya Sya'bi. Katanya, haddatsanahu Sya'bi. Qala ma haddatsakum? Saya juga apa yang diceritakan kepada kamu? Qultu haddatsana Abu Hurairah bin Husayn annahu qala la ruqyata illa min 'ain aw ma. Aku katakan haddatsana, telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah bin Husayn dari Hurairah bin Husayn. Hurairah bin Husayn sahabat Rasulullah yang masyhur, Ibn al-Harith al-Aslam. Annahu qala, beliau menyatakan la ruqyata illa min 'ainin ummatin, tidak ada ruqyah kecuali karena sebab dia kena ain atau ummah, yaitu pah. Qala qad ahsana man intaha ila maqami. Kata Sa'id bin Jubair, bagus apa yang telah kamu lakukan, kamu berdalil berhujjah seperti yang kamu benar, atau kamu mengucapkan ucapan atau berhujjah dengan dalil seperti kamu dapati hadis itu bagus. Berarti, saya ini dari mana dikasih tahu ini tak begitu. Wa in haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tetapi Sa'id bin Jubair Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan padaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayya al-umam. Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ar-rajul wal nabiyyu ma'ahu ar-rajul wal rajulani wal laysa ma'ahu ahad." Kata Rasul SAW dikatakan kepada umat ketika Mi'raj, ketika Lailatul Qadar, ketika Mi'raj, ditampak padaku umat
Aku melihat di Nabi dan bersama Nabi, yaitu orang. Jika itu. Dan juga aku melihat Nabi hanya bersama satu orang, kaumnya. Dan juga Nabi juga cuma 2 orang. Dan juga Nabi yang gak punya pengikut. Di situ Rasulullah SAW. Idruki Ali sawarul him. Tentu annahum masih. Tiba-tiba dikatakan kepadaku, yaitu umat yang besar, aku mengira adalah umatku, kata Rasulullah SAW. Kecuali kemudian dikatakan kepadaku oleh malaikat Jibril, hada Musa qaumuhu. Ini Nabi Musa dan kaumnya. Fanuru qariban sawar Nabi fakidali. Kemudian kita akan melihat juga ternyata di situ ada kelompok yang besar. Maka diucapkan kepada Rasulullah SAW, hadihi ummatuka. Inilah umatmu. Wahai Muhammad SAW, wa ma'ahum sab'una alf yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab wala adab. Bersama mereka ini 7.000 orang masuk surga, 70.000. Sab'una alfan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tsumma hadha qad qala min sila fa hadha an-nasu fi ulaka. Menurut Rasulullah berdiri dan masuk ke rumahnya. Sahabat pada saling berbincang. Apa yang diperbincangkan sahabat berkata, mungkin mereka itu adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang 70.000 masuk surga tanpa azab itu mungkin sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi mengatakan, mungkin mereka dilahirkan dalam Islam dan kena syirik kepada Allah di situ. Dan pendapat yang lain masalahnya mereka ungkapkan. Fakharaja an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fa'akhbaruhu. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengabarkan, dan siapa mereka itu sebenarnya yang 70.000 itu masuk tanpa hisab tanpa azab. Hum ladina la yastarqun wa la yaskawun la yatatayyarun wa rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah yang tidak minta rupiah dan mereka tidak mengobati dengan kai. Kai itu mesti panas dipukulkan kepada yang sakit dan mereka tidak berkhurafat, tayyur, dan mereka bertawakal pada Rabbnya. Tiba-tiba Uqasyah ibn Mihsan berdiri dan menyatakan, ud'u Allah an yaj'alani ya Rasulullah. Doakan aku agar kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. 70.000 masuk surga tanpa hisab. Apa kata Rasul? Anta minhum. Ya, kamu termasuk mereka. Ada yang menghidupkan anta minhum di zaman sekarang. Nah, ini sudah cukup bahwa sahabat Rasulullah mereka demikian apa keimanannya. Dan sudah dikatakan masuk surga sebelumnya. Kemudian seorang sahabat lagi yang lain berdiri dan minta kepada Rasulullah, doakan aku agar mereka kepada Allah. Apa jawaban Rasul? Pokoknya dia Uqasyah. Kamu telah dihuni oleh Uqasyah. Hadis ini hadis mulia. Hadis ini hadis ya mulia. Ketika Husain bin Rahman dan bermuhawarah berdialog dengan gurunya di masa ini, yaitu bin Jubair tentang masalah ruqyah. Tadi itu disebutkan. Bagaimana ruqyah syar'i? Dijawab secara juga oleh ilmiah oleh Husain bin Rahman. Namun Ibnu Abbas memberikan penjelasan yang lebih daripada ini, seperti yang dengan Ibnu Abbas dan sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis tersebut. Asyahid dalam hadis ini ada yang faedah yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa para ulama salaf itu betul-betul berusaha untuk menjauhi sifat riya. Rasulullah mengatakan kepada dia, kalau antum ketika Husain bin Rahman ditanya Ibnu Jubair, siapa yang melihat bintang tadi malam jauh? Kata Husain bin aku. Waktu itu aku tidak dalam sholat. Ini kata-kata ini. Dan jangan diyakini dan memahami bahwa Husain tidak berdoa sholat malam. Jangan keliru. Mereka percaya, mereka masya Allah. Tapi beliau ketika itu tidak sedang sholat, sedang di tengah lagi. Tak khawatirku, berarti saya malam dia sholat malam. Kok bilang satu? Khawatir itu yang dilakukan di yang lain, sehingga beliau langsung dikat, langsung ditutup. Akhirnya saya tidak bisa sholat. Inilah pemahaman ulama di sini
punya mereka berusaha untuk menjauhkan ria. Jangan sampai ria Allah. Dan berikutnya siapa? Jalannya ilmu para sahabat Rasulullah SAW. Nah, ketika mereka ditanya tentang sebuah hal, langsung hadis yang dijawab. Yang dalilnya apa? Dalilnya yaitu kalau siapa yang kita bicara, pernah dengar pokoknya action nama gitu loh, itu. Atau kalau siapa pokoknya rambutnya waktu yang nerangkan golong sampai dadanya, kemudian pakai dasi, terus selangkis, itu yang anda dengar dari itu, bukan itu. Atau orang itu pernah waktu kekuburan baca ilmunya, enggak itu juga. Hadis tentang riwayat hadis seperti yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi itu. Yang berikut bahwa al-amal di kitab sunnah muqaddam ala kulli madhhab. Beramal dengan Al-Qur'an itu dahulu daripada semua mazhab yang ada. Yang terpenting. Dan yang berikutnya fihi fadilatus salat wa husnul adhim. Naam. Wa qufihim kitabihim. Demikianlah keutamaan para salaf dan adabnya mereka luar biasa, lemah bersama yang lain itu menyambut. Nah, jadi ini juga kita katakan apa? Salah yang kami sampaikan tadi tidak. Qad ahsana man intaha ila maqsami. Sungguh bagus apa yang kita sampaikan batas ilmu yang kami beri. Tak lebih dan ada. Dipuji oleh kemudian ditambahi sama Sa'id bin Jubair. Dan bagaimana Rasulullah SAW ketika sahabat lain mendoakan seperti Uqasyah, apa Rasul bilang? Sahabat kau babihan Uqasyah telah mendahului kamu, bukan kamu nggak masuk surga gitu. Kamu nggak mungkin, kamu hendak? Sahabat kau babihan Uqasyah telah mendahului kamu. Itu selama lembut. Adatnya Rasulullah benar-benar sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian pula bahwa di sini apa? Semangatnya sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menuntut kebaikan, di dalam menuntut ilmu. Begitu semangat dia dalam menuntut ilmu. Nah, Fatihuddin a'azakumullah. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain, misalnya apa disebut di ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, li'an ahlifa bil kadiban abu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh andainya aku bersumpah mengatasnamakan Allah, tapi sumpah itu lebih mending daripada bagiku daripada bersumpah selain atas nama Allah tapi benar. Maksudnya Mbak Ibnu Mas'ud ini menyebutkan dalam asar ini bahwa bersumpah dengan nama Allah itu juga dosa. Bersumpah dengan nama selain Allah benar itu juga dosa. Tetapi di sini dosanya lebih berat kalau dia itu sumpah dengan nama Allah. Sama-sama dosanya, tapi dosanya lebih berat daripada sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Nah, kenapa? Karena sumpah dengan nama Allah dia dosa itu dosa besar. Gitu aja. Tapi kalau sumpah dengan selain Allah, dia telah bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu syirik kecil. Syirik kecil termasuk dosa di antara dosa-dosa yang masih besar itu dosanya. Nah, di sini apa? Di Qutbah bin Mas'ud itu jeli dan dalam pemahaman Ibnu Mas'ud tentang masalah sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ikhwati fiddin rahimakumullah, yang terakhir majelis ini begitulah para sahabat dalam ilmunya, yaitu ketika kita semua membaca yaitu surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Nah, idza jaa nasrul wal fath wa rakanna sayquluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Surat ini ma'ruf menceritakan tentang Makkah, Makkah
dengannya Allah mulakan kaum muslimin dan menyebarnya Islam ke seluruh Jaziratul Arab. Dan betul-betul tumbal kesyirikan dan kesesatan dengan ini semua. Sehingga manusia pada mak berbondong-bondong ke Islam dan tinggilah bendera Islam dan tuballah bendera berhala di kala itu. Ini ma'ruf ayat ini. Idza ja'a nasrul fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Naam. Sekarang kita lihat bagaimana dalamnya ilmu sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bab ini. Azbun nuzul atau sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Waktu itu kata Ibnu Abbas, Ibnu Khattab sebagai Amirul Mukminin radhiyallahu anhu itu mengundang aku, kata Ibnu Abbas, bersama para kibar sahabat, masyayikh sahabat yang ikut perang Badar. Jadi pilihan dan hadir di majelis itu Ibnu Abbas diundang oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu. Begitu. Ibnu Abbas, ya. Kalau hasilnya di sini, ada apa nih? Kok masih Badar? Sahabat yang Badar kok ada di situ? Jadi betul-betul merasa dirinya ya rendah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, sang kata belum pernah aku menundangan seperti ini, kata dia. Ibarat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apa? Ma taquluna fi qaulillahi azza wa jalla idza ja'a nasrullahi wal fath. Kata Umar bin Khattab kepada sahabat tadi yang lain, sahabat Badar dan yang lain itu perang Badar. Coba ana tanya kepada kalian, apa yang kalian pahami tentang firman Allah idza ja'a nasrullahi wal fath? Sahabat menjawab. Allah mereka menjawab. Umirna an nahmallaha wa nastaghfiruhu idza nasara wa fataha alaina. Kata sebagian sahabat, ya Amirul Mukminin, kami perintah oleh Allah untuk memuji Allah dan istighfar kepada Allah ketika Allah menolong kita dan memberi kemenangan. Wasakata. Kemudian tetap dia. Wasakata Allahum yang lain juga pada dinwa. Walam yakul syekh. Begitu. Jadi yang lainnya itu tidak ada yang tidak bicara. Kemudian tiba-tiba Umar bertanya kepada Ibnu Abbas. Faqala berkata kepada akadzalika taqul ya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas apa seperti mereka katakan bahwa ayat yang berbunyi idza ja'a nasrul fath itu maknanya kita diperintah untuk memuji kepada Allah, untuk istighfar kepada Allah tatkala tadi ditolong oleh Allah dan di kemenangan. Kata Ibnu Abbas, tidak. Tuh, ini itu bukan. Padahal ayatnya kan jelas idza ja'a nasrullahi wal fath, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Ibnu Abbas, enggak. Terus kata Ibnu Abbas, ya berupa apa pendapat? Pada Ibnu Abbas, faqul huwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bukti bahwa ajal Rasulullah dekat. Nah, makanya Allah berfirman, idza ja'a nasrul fath. Ini merupakan tanda ajal Rasul dekat. Pada dia semua, kata Umar bin Khattab, la a'lamu minha illa ma taqul. Aku enggak pernah tahu kecuali apa yang telah sampaikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang doakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu, Allahumma faqih fid-din, alimhu ta'wil, ya Allah, berilah Ibnu Abbas ini tentang kefakihan agama ini dan berilah ilmu tentang tafsir Quran. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia punya murid namanya Mujahid, seorang tabi'in. Selesai tauhid sebagaimana disebutkan dalam Muqaddamah Ushul Fiqh oleh Syekhul Islam Utsaimin, idza jaa tafsir al-Mujahid fahamu bih. Kalau ada tafsir dari Mujahid, kamu cukup. Ini murid Ibnu Abbas.
Beliau tanya kepada Ibnu Abbas, per kalimat Al-Quran semua itu dihali. Tafsirnya apa? Itu Mujahid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikianlah ikhwati fiddin azan wa jalla mulianya posisi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama Ahlus Sunnah marah kalau sampai mereka disamar. Imam Malik menyebutkan apa? Wan abghadha syai'an min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Yang benci saja satu kufur dia. Nah, main-main. Nah, oleh itu maka kita ini adalah diwakilkan untuk belajar agama ini dengan benar, jangan akal mengambil. Tunggu di zaman sekarang ini luar biasa pelisihan dan hancuran paham akidah, manhaj dan akhlak yang betul-betul sangat mengenaskan dan memilan kondisinya terpuk. Digiring umat ini kepada jurang neraka, na'udzubillah min dzalik, oleh para dai-dai yad'u ila abwabi jahannam. Dengan berbagai macam bentuk hiasan-hiasan kalimat dan iming-iming yang datang dari mereka. Sehingga kita harus kembali, harus bangkit kembali. Nah, apa yang telah dipahami sahabat Rasulullah SAW terhadap agama ini? Cukup. Tunggu. Apa yang diterangkan oleh Rasulullah dan para sahabat kita amalkan itu dari mencari kita cukup, tidak ada yang lain. Untuk kita beralih kepada pemahaman atau amalan-amalan yang lain cukup. Mau kita dari bangun mau tidur sampai malam amalan sunnah yang sahih sungguh banyak dan cukup menyukai kita dari yang lain. Demikian bagaimana sahabat Rasul mereka sampai kata mereka ukana hadza khailah sabquna ilaih, kalau ini baik amalan yang diamalkan di zaman sekarang baik, kata sahabat Rasul kalau la sabquna yang mendahulunya. Bukan mereka yang ini. Karena kan mereka itu Rasul langsung belajar sama Rasul SAW. Yang tidak paham langsung, yang keliru ditegur langsung jika itu bisa buah zaman kenabian. Jadi mungkin ada yang lebih ambil sahabat Rasul SAW yang datang setelahnya. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi ayat hadisnya kejadian bagaimana ketika perang Badar dan ini. Nah, mudah-mudahan di waktu yang saat ini kita bisa mengambil hikmah pelajaran yang besar sehingga jadikan sebagai amalan kita sehari dan program kita ini kita harus semakin rajin dan rutin dan sebagainya. Nah, dan itu semua kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, jalannya para sahabat, jalannya para syuhada, jalan orang-orang yang saleh, jalan para nabi, yang mereka dapat ridho Allah Subhanahu wa taala selain jalannya orang-orang yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari jalannya dua jalan ini. Maghdubi 'alaihim, mereka dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi yang diberi ilmu diamalkan. Waladdallin, orang Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Jadi kita minta Allah untuk dijauhkan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itulah. Nah. Masih ada waktu. Untuk semua. Baik. Ada di sini sesi jawab mungkin ngobrol barangkali dengan menang. Ngobrol. Garuda Pancasila. Dari mana? Lafaz yang mana? Hah? Bukan Garuda Pancasila itu. Ada. Terus? Baik. Apapun bentuknya sumpah yang selain Allah jelas dibenarkan. Nah, cuma dibedakan antara orang yang paham dan orang yang tidak paham.
hukumnya dibedakan antara orang yang paham dan yang tidak paham. Secara hakikatnya sumpah dengan selain Allah itu tidak boleh. Nah, barakallahu fiik. Kalau kita kan bisa juga. Kenapa? Menyanyi saja bisa. Iya. Kalau kita nyanyi sama pada itu bahasanya panjang. Di kamar, insya Allah tak jelas secara tuntas. Yang sini sebelah aja, nggak jauh. Nah, kalau baik, yang lainnya, betul. Nah, yang berkaitan dengan tadi itu, nah barangkali, barakallahu fiik. Baik. Tentunya kalau menjelaskan ruqyah yang syar'i disebutkan oleh Al-Qur'ani rahimahullah adalah yang syar'i itu adalah ruqyah yang terambil dari Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang syar'i. Dengan cara yang syar'i. Itu ruqyah yang syar'i. Dan ini bukan berarti tidak boleh untuk meruqyah, tapi meminta. Itu dibedakan para ulama antara minta ruqyah dan diruqyah. Dari mana sisi perbedaannya? Kalau minta itu masih ketergantungan manusia. Dan hadis ini tidak menerangkan tentang dalilnya meruqyah secara syar'i. Tapi minta mengurangi nilai tauhid. Nah, minta itu menilai tauhid. Nah, oleh karena itu maka Syekh Albani rahimahullah mengatakan ruqyah yang paling baik adalah meruqyah diri sendiri. Dan hadisnya dia Imran bin Husain radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Nah, syar'i boleh, tapi minta itu lain lagi masalahnya. Dan ruqyah terbaik kata Syekh Albani rahimahullah adalah meruqyahnya sendiri. Baik. Nah, Rasul menyebut dalam sebuah hadis tadawu fa inna kull da'i dawa. Berobalian karena setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi berikhtiar. Oleh karena itu maka Syekh Albani menjadikan bahwa dokter yang ahli itu termasuk rujukan kita dalam berobat. Nah, namun tetap tidak boleh menggantungkan hati kalbu kita itu bahwa mengobati yang menyembuhkanlah dokter. Kenapa idza maritu fa si? Tapi siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Penting dalam hal ini. Nah, kalau dia itu yang dipakarannya apa? Ayat. Nah, dan yang lainnya, jangan mintanya itu sudah bermasalah. Mintanya sudah bermasalah. Barakallahu fiik. Adapun masalah berobat itu hukumnya mubah. Baik. Ada yang lain? Ada waktu ini? Ada. Masih. Sampai mana bersama? Oh, gimana itu? Hati lo berarti turunnya ya 10 menit lah. Nah, Abang. Kalau doa dari itu, wallahu a'lam. Allah yang tahu namanya masalah itu. Cuman amalan ini yang harus kita lakukan. Harapan kita termasuk itu. Apa amalannya? Yaitu hindari dari tafayur. Tafayur kebiasaan orang Arab dulu ketika dia mau bekerja atau berbuat sesuatu dia melebur. Kalau belok ke kiri sial, kalau kanan beruntung. Nah, itu dan yang sejenisnya. Jauhi hal-hal yang demikian itu. Kemudian juga jangan mengobati dengan cair dan jangan ruqyah, hal-hal yang berkaitan itu dijauhi semua. Amalan sunnah tentunya. Nah, kita berharap kepada Allah masuk di dalamnya. Karena yang demikian sangat menutup kemungkinan jika Allah kehendaki dari 3 perintah tersebut dikerjakan oleh dia dengan ikhlas kepada Allah, tidak menutup kemungkinan dimaksud. Naam. Barakallahu fiik. Iya. Apakah itu semua umat itu Syekh Utsaimin Masya Allah dikalikan oleh beliau. Nah, sangat mungkin sekarang jika Allah kehendaki sangat mungkin. Tapi siapa? Wallahu a'lam. Nah, kalau nah, hai masih lagi. Nah, mengenai sama antara sahabat bagaimana menghadapi
Pinjam ini kita cari rezeki atau menghadapi dunia yang kuat kayak gini. Menghadapi, kata Ali bin Thalib radhiyallahu anhu bahwa al-ilmu itu yahrusuka wa yahrusu malaka wal malu la yahrusuka. Ilmu itu, ilmu syar'i ya, itu akan menjagamu dari berbagai penyimpangan, satan dan keruwetan, dan menjaga hartamu. Itu ilmu. Tapi harta nggak bisa menjaga kamu. Oleh karena itu, kita langkah kepada yang itu dengan ilmu. Kita akan yang halal dengan ilmu. Bagaimana kita yang syar'i dengan apa? Ilmu. Berjalan syar'i dengan ilmu. Dengan ilmu akan menjaga diri kita. Demikian pula kita menginginkan harta kita kala ini dengan ilmu. Nah, kesini apa? Menurut itu kebaikan kok. Kenapa baik? Ya menurut orang-orang kan. Nah, kenapa anak khawatir na'udzubillah terkena ancaman Rasulullah ketika beliau bersabda, la'anallahu man huwa muhdisan aw muhsan. Allah melaknat orang yang memfasilitasi hukum muhdis. Kalau muhdis dal, nyakak itu maknanya atau dosa, kejelekan. Kalau lihat kebid'ahan, sampai harta ini keluar dalam rangka itu, a'udzubillah, terlaknat oleh Allah SWT. Siapa atau apa yang bisa menghasilkan ini loh, kesini aja, kesini siapa? Ilmu. Kalau harta nggak bisa. Jangan kira, itu orangnya bagus, miliaran yang habis untuk apa? Naga orkes. Hati-hati itu. Maksiatan dia dukung. Ini loh, orang kemarin lihat berapa? Itu apa namanya? 10 M. Apa? Gedung apa? Seni tari. Musik misalnya atau apa? Yang tadi itu. Suruh tadi itu. Ya Allah. Ada lagi itu buktinya orang itu derma karena ini fasilitas umum, pasun. Silahkan siapa saja ke sini, umum, keris. Apa ketum besar ya, berapa? 15 miliar. Apa di antaranya? Film, jangan. Yang lain itu, kalau itu legius. Apa? Bangun apa? Bangun semua. Waduh, habis 1 M. Tuh, buat apa? Kuburan dulu. Yang ilmu enggak. Mana? Ini loh, anak yatim itu. Halus sunnah, bantu. Ini loh, masjid sunnah, ya sini. Ini loh, kalau boleh ilmu, ngajinya benar. Ini begitu diatur. Kalau ilmu tersebut, ini guys, kenapa? Bid'ah, guys. Ini apa? Maksiat. Lu caranya enggak? Kita enggak jari-jarian, tapi ilmuwan. Itu. Kalau ilmu, jadi seperti itu baru ilmu terus. Baru kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan dan merangkul ilmu syar'i, maka mudahkan bagi dia jalan surga. Yang terakhir, fadhil. Yang jelas intinya apapun tempatnya dan kondisinya ketika itu tidak sesuai dengan itu akan dihindari. Ya, apapun masalahnya ketika itu tidak sesuai dengan syar'i akan dijauhi. Gampang, gampang dengan cara yang lain. Dikasih makanan yang lezat. Orang itu ternyata tentunya aku dikasih makan enak. Ya. Iya. Layak apa itu suatu kewajiban yang wajib dilakukan apa enggak? Kan enggak kan? Nah, kita cara yang lain. Misalnya apa? Membangun gorong-gorong atau jalan terkasih lihat. Umpama dari apapun sudah boleh kalau itu. Iya itu nyumbangin miliar kasih untuk umum atau apa? Umum. Karena yang lainnya boleh ya seperti itu.
Maksudnya cara yang lain itu kan dengan cara yang baik bisa. Kita pun juga berkata dengan yang lain. Kita di perumahan. Alhamdulillah mereka sama sekali tidak musik-musik itu. Kita cari yang lain. Caranya yang bisa kita yang sesuai dengan syariat. Bisa. Baik. Ini sudah katanya sudah selesai. Nanti di kamar. Barakallahu fiik. Subhanallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.